Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk pembahasan tentang isim-isim yang mabni. Kita lanjutkan pada meneruskan pertemuan yang kemarin. Kemarin aku terangkan tentang isim-isim yang mabni. Alhamdulillah sebagian udah kami terangkan. Ada berapa isim yang mabni? Ada berapa isim yang mabni? Sebutkan. Yang pertama adalah isim domir. Kemarin udah kita jelaskan tentang isim domir. Kemudian nomor 2 isim isyarah. Udah kita jelaskan tentang isim isyarah. Kemudian isim mausul. Isim mausul. Kemarin udah kita jelaskan ya tentang isim mausul. Saya ulang kembali. Isim mausul. Apa isim mausul? Isim yang membutuhkan silah dan aid. Silah dan aid. Jadi isim mausul itu adalah isim yang membutuhkan silah dan aid. Saya membuat contoh. Ja'a teko. Alladzi. Ja'a teko. Alladzi sapa wong. Qoma kang ngadeg abuhu. Sapa bapake wong. Ja'a datang. Alladzi qoma abuhu. Yang ayahnya telah berdiri. Ini pada lafadz alladzi qoma abuhu. Alladinya ini namanya isim mausul. Qoma abuhu ini namanya silah. Sedangkan ha domir ini namanya aid. Namanya aid. Ini alladzi itu namanya isim mausul. Apa isim mausul? Isim yang membutuhkan silah dan aid. Kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah silah. Silah itu adalah jumlah atau syibih jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Jumlah atau syibih jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Jumlah itu ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah namanya fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ini namanya jumlah ismiyah. Kita membuat contoh. Ja'a teko. Ja'a teko. Alladzi sapa kang. Ja'a teko. Alladzi sapa kang. Zaidun kang utawi Zaid. Jariyatuhu. Zahibatun. Zahibatun. Ja'a teko sapa alladzi kang Zaidun kang utawi Zaid. Jariyatu iku utawi budake Zaid. Zahibatun iku kang lunga. Ini pada lafaz ja'a alladzi Zaidun jariyatuhu zahibatun. Berhubung setelah alladzi ini berbentuk jumlah ismiyah, yaitu tersusun dari mubtada dan khobar, makanya
dinamakan jumlah ismiyah. Ini adalah isim mausul yang silahnya dinamakan jumlah ismiyah karena tersusun dari mubtada dan khobar. Perhatikan. Yang nomor 2 adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Kita buat contoh ja'a teko. Ja'a teko alladhi sopo kang. Ja'a teko alladhi sopo kang. Koma kang ngadeg abuhu sopo bapake alladhi. Ini ada fi'il, abuhu menjadi fa'il. Ini namanya jumlah fi'liyah. Apa jumlah fi'liyah? Jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Apa ait? Sekarang kita bahas tentang apa itu sibah jumlah. Ini jumlah ya. Sekarang sibah jumlah. Dalam pembahasan isim mausul, sibah jumlah ini beda dengan sibah jumlah yang ada dalam pembahasan khobar. Kalau khobar sibah jumlahnya cuman ada 2, yaitu dzaruf dan jar majrur. Tapi kalau dalam pembahasan isim mausul, sibah jumlah ini ada 3. Yang pertama adalah dzaruf, nomor 2 adalah jar majrur, nomor 3 adalah sifat shorihah. Nomor 3 adalah sifat shorihah. Kami ulang lagi, dalam pembahasan sibah jumlah di dalam bab khobar sama sibah jumlah dalam bab isim mausul itu beda. Bedanya yaitu kalau dalam pembahasan khobar sibah jumlah cuman ada 2, dzaruf dan jar majrur, sedangkan dalam pembahasan isim mausul sibah jumlah ada 3, yaitu dzaruf, jar majrur dan sifat shorihah. Yang dzaruf seperti contoh, dzaruf itu biasanya maknanya ing dalem. Kalau apa? Kalau di pembahasan kita itu ada dzaruf zaman, ada dzaruf makan. Apa dzaruf zaman? Isim zaman yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan maknanya fi. Apa dzaruf makan? Isim makan yang dibaca nasab. Saya membuat contoh semisal ja'a teko alladhi kang, ja'a teko sapa alladhi kang indaka kang ing dalem sanding ira, indaka kang ing dalem sanding ira. Ini ada lafaz mempunyai makna ing dalem. Ini indaka ini namanya sibah jumlah yang berbentuk dzaruf makan. Jar majrur, jar itu artinya huruf jar, majrur itu artinya yang dijerkan. Jadi jar majrur itu artinya huruf jar dan yang dijerkan. Huruf jar dan yang dijerkan. Dan yang dijerkan. Kita membuat contoh ja'a teko alladzi sapa kang fidari kang ing dalem omah ira. Fidari kang ing dalem omah. Ini pada lafaz fidari ini ada jar majrur jatuh setelah alladzi. Ini namanya silah. Apa silah? Jumlah atau jatuh setelah isim
isim mausul. Di waktu ada dzaraf dan jar majrur ini, ada dzaraf dan jar majrur, kok menjadi silah, maka punya ta'alluqnya pada lafadz istaqarra saja, tidak pada kainun. Apabila ada dzaraf dan jar majrur berstatus sebagai silah, maka ta'alluqnya hanya pada istaqarra. Ini beda sekali apabila ada dzaraf atau jar majrur diterkib menjadi khobar, diterkib menjadi hal, diterkib menjadi naat. Ini ta'alluqnya pada lafadz istaqarra atau kainun. Tapi dalam pembahasan isim mausul, dzaraf dan jar majrur yang berstatus sebagai silah, ta'alluqnya tidak pada kainun tapi pada lafadz istaqarra. Selesai sudah membahas tentang syibah jumlah yang berbentuk dzaraf dan jar majrur. Sekarang adalah syibah jumlah yang berbentuk sifat shorihah. Sifat itu artinya sifat kang ngadeg, kang lungguh, yang mempunyai makna kang. Shorihah itu artinya jelas. Sifat shorihah itu artinya sifat yang jelas. Sifat yang jelas artinya benar-benar sifat. Ini saya membuat contoh ya. Saya membuat contoh semisal sifat shorihah di sini ini terletak pada dua. Yang pertama adalah isim fa'il, nomor dua adalah isim maf'ul. Isim fa'il. Jadi isim fa'il dan isim maf'ul, apabila keduanya ini kemasukan al, isim fa'il dan isim maf'ul apabila kemasukan al, maka isim fa'il dan isim maf'ul itu statusnya adalah silah. Contoh, adh-dharibu utawi wong kang mukul. Adh-dharibu utawi wong kang mukul, alimun iku wong kang alim. Pada lafadz adh-dharibu ini statusnya tidak makrifat. Adh-dharibu ini statusnya nakirah. Dengarkan dulu, makanya ini harus cerdas sampean. Barang siapa yang tidak paham nahwu shorof lugat, maka mereka tidak akan mampu untuk memahami Al-Quran, tidak mampu untuk memahami hadis, tidak mampu untuk memahami kutubus salafis sholih, tidak mampu akan memahami fikih, tauhid, apalagi ilmu-ilmu lugat dan sebagainya. Jadi apabila ada isim fa'il, isim maf'ul yang shorihah, sifat shorihah, al yang menempel pada isim fa'il dan isim maf'ul, alnya ini namanya al mausul. Namanya al mausul mustarak. Ada berapa isim mausul mustarak? 6. Ada berapa isim mausul mustarak? 6. Sebutkan. Maman ayun al-duda. Kemarin udah aku jelaskan. Kemarin itu kan aku udah bilang ya, kalau mausul itu ada kalanya yang harfi, ada kalanya yang ismi. Harfi itu artinya huruf, ismi itu artinya isim. Mausul harfi ada berapa? 5. Sebutkan. Anna, kai, ma, lau. Ini harus hafal ini. Santri itu harus tahqiq ilmunya, nggak boleh santri yo ilmunya abal-abal.
Kamu bisa baca kitab itu sekaligus mampu hafal materi nahwu, sorof, lughut secara kafah. Kafah itu sempurna gitu loh. Seperti contoh saya ngomong gini, apa nida? Panggilan. Contohkan nida, ya Zaidu. Ya namanya huruf nida. Zaidu namanya munada. Ada berapa huruf nida? 10. Ada berapa huruf nida? 10. Sebutkan. Ai, ya, ayah, ya, wa, ayuha, ayatuha. Ini namanya sempurna. Di luar sana orang hafalnya cuman ya saja. Ada yang hafalnya ya ayuha, ya ayatuha. Kemudian santri dituntut untuk hafal semuanya secara keseluruhan. Biar beda antara santri dan tidak santri. Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu ada di dada, sudah menjadi sebuah hafalan yang refleks. Bukan yang ada di kitab-kitab itu, bukan. Jadi mausul tulisannya kok gini. Mausul itu ada kalanya mausul harfi, ada kalanya mausul ismi. Yang harfi lafadznya ada 5, an, anna, kaima, lau. Sedangkan yang ismi ada kalanya yang nas, ada kalanya yang mustarok. Yang mustarok lafadznya ada 6, apa? Maman, ayun, al, dhu, dha. Maman, ayun, al, dhu, dha. Sedangkan yang nas lafadznya ada 8, yaitu alladzi, alladani, alladuna, alladina. Sebagian ulama alladuna. Alladzi, alladani, alladina, allati gitu. Allatani, allai, allati, allawati. Allawati ini lafadznya ada 8. Ini pada isim mausul yang mustarok ada al. Al ini hanya masuk pada sifat sorihah. Ada berapa sifat sorihah? Sifat sorihah itu ada 2. Apa? Isim fa'il dan isim maf'ul. Sampeyan membuat contoh adzaribu alimun. Adzaribu utawi wong kang mukul, alimun iku wong kang alim. Itu sama saja sampeyan ngomong alladzi doroba alimun gitu. Alladzi kang doroba kang mukul sapa alladzi alimun iku wong kang alim. Alladzi utawi kang doroba kang mukul sapa alladzi alimun iku wong kang alim. Paham maksud saya? Jadi adzaribu itu statusnya nakiroh, sedangkan al yang menempel pada lafadz adzaribu namanya al mausul, mausul mustarok. Saya membuat contoh lagi al madrubu semisal. Al madrubu utawi wong kang den pukul iku jahilun wong kang bodho. Sing betina diketaki iku wonge bodho, nak kon maju gak iso. Sing nutuk wonge ngalim, sing ditutuk wonge bodho. Al madrubu ini alnya namanya al mausul. Al madrubu, madrubu ini namanya isim nakirah. Sebab kalau kita perlihatkan menjadi alladzi duriba, alladzi duriba jahilun. Alladzi utawi kang duriba kang den ketak sapa alladzi iku jahilun wong kang keplek. Paham maksud saya? Paham? Jadi nanti kalau ketemu sama apa itu ketemu sama ini
ketemu sama al, namanya al mausul. Ini sangat-sangat beda sekali. Ini beda sekali dengan al-ma'rifat. Beda sekali dengan al-ta'rif. Al-ta'rif. Kalau al-ta'rif ini memang bisa memakrifatkan isim nakiroh yang tadinya nakiroh, setelah kemasukan al statusnya makrifat. Ada lafadz rojulun, kamu masuk al menjadi ar-rojulu. Rojulun tadinya nakiroh, setelah dimasui al menjadi ar-rojulu, menjadi makrifat. Al-ta'rif ini, perhatikan loh, coba perhatikan. Al-ta'rif ini ada dua. Ada al-ta'rif jinsiyah, ada al-ta'rif ahdiyah, ada al-ta'rif jinsiyah. Saya itu pengen santri itu mahir nahwu sorof lugot itu nyampe detil. Kita memahami nahwu sorof lugot itu tidak harus hafal nadoman. Nadoman itu tradisi Arab yang biasa rengeng-rengeng, atau tradisi Indonesia Jawa yang biasa rengeng-rengeng, biasa nyanyi-nyanyi kemudian dibuatkan nyanyian biar untuk nadoman. Kalamuna labdun mufidun kastakim wasmun mafilun summa harfunil kalim, ini namanya nyanyian. Jadi al-ta'rif itu ada kalanya al-ta'rif ahdiyah, ada kalanya al-ta'rif jinsiyah. Ada kalanya al-ta'rif ahdiyah, ada kalanya al-ta'rif jinsiyah. Ini sampean tidak paham nggak masalah, yang penting sampean apa itu hafal dulu. Nanti diulang pada akhirnya paham sendiri. Yang pertama adalah al-ta'rif ahdiyah. Al-ta'rif ahdiyah ini ada tiga. Ada kalanya al-ta'rif ahdiyah ahdidhini. Ahdidhini. Ada kalanya ahdidzikri. Ada kalanya ahdil hudur. Ada kalanya ahdidhini, ahdidzikri, ahdil hudur. Ini semuanya bisa memarifatkan. Sedangkan yang jinsiyah, coba perhatikan. Yang jinsiyah ada berapa? Yang jinsiyah ada tiga. Yang jinsiyah juga ada tiga. Yang pertama apa? Lita'rifil mahiyah. Setelah mim ada alifnya enggak? Lita'rifil mahiyah. Ada mimnya, ada alifnya ya? Setelah mim ada alifnya. Lita'rifil ngene. Betul? Iya. Lita'rifil mahiyah. Ada alifnya enggak? Lita'rifil mahiyah nomor 2 adalah apa? Listighraqil afrad. Listighraqil afrad. Nomor 3 listighraqi
Khosaisil afrod. Khosaisil afrod. Yang penting kamu hafal istilahnya dulu, nanti sambil jalan. Nanti terangkan terus diulang, ulang, maka menjadi mahir. Yang pertama adalah al-ahdi dhihni. Ahdi itu artinya diketahui, dhihni itu di dalam hati. Al-ahdi dhihni. Contohnya apa? Idhuma fil ghori. Ada contoh. Idhuma fil ghori. Idhuma ing dalem nalikane Kanjeng Nabi Muhammad karo Abu Bakar fil ghori ing dalem guwa. Ini pada lafaz al-ghori ini tidak sembarang guwa. Orang akan tahu guwa yang dibuat bersandar atau apa itu bersembunyi Rasulullah dan Abu Bakar adalah nenggone Guwa Sur. Guanya namanya Guwa Sur. Ini namanya al-ahdi dhihni. Ahdun itu artinya diketahui, dhihni di dalam hati. Diketahui di dalam hati. Jadi diketahui di dalam hati. Ini namanya al-ahdi dhihni. Idhuma fil ghori, di saat Rasulullah dan Abu Bakar fil ghori di dalam gua. Ning kene orang abi ngomong maksudnya gua ki ora gua cerawang, ora gua macan. Tapi guane Guwa Sur. Ini namanya al-ahdi dhihni. Ini pada lafaz al-ghori, nak gorun itu memang nakiroh. Tapi sekali kau masuki al nengkene bisa memakrifatkan al-ghori. Tidak sembarang gua, tapi gua yang pernah diduki Rasul, yang pernah dibuat sembunyi Rasul. Di dalam hati kita akan mengatakan iku Guwa Sur. Namanya al-ahdi dhihni. Ini beda loh, sampean ngomong ini loh. Al-dharifu utawi wong kang mukul, alimun wong kang alim. Kau pasti pertanyaan, wong sing mukul iso apa? Mbah gitu. Namanya masih nakiroh. Makanya nanti kalau sampean menemukan lafaz di kitab-kitab itu, kok ada isim fa'il, isim maf'ul, kok ada alnya. Ini statusnya bukan makrifat tapi nakiroh. Sedangkan alnya adalah al mausul, mausul mustarak. Sedangkan doribunnya itu adalah sifat sharihah. Nomor dua adalah al-ahdi zikri. Zikri itu disebut, artinya diketahui, disebut di depan. Diketahui pada lafaz yang telah disebut di depan. Itu namanya al-ahdi zikri. Diketahui dengan lafaz yang telah disebut. Dengan lafaz yang telah disebut. Contohnya apa? Al-ahdi zikri? Ada contoh. Fi zujajati zujajah. Fi zujajatin ing dalem kaca. Fi zujajatin iku ing dalem kaca. Az-zujajatu utawi kaca. Ini pada lafaz az-zujajatu ini nakirah. Tidak sembarang kaca-kaca itu tidak, tapi kaca yang telah disebut di depan tadi. Ini namanya alnya adalah al-ahdi zikri. Telah diketahui dengan lafaz yang telah disebut di depan itu. Ada kalanya al-ahdil khudur, diketahui saat ini. Contohnya apa? Al-yauma akmaltu.
Al yauma akmaltu lakum dinakum. Al yauma akmaltu. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Ini pada lafaz al yauma akmaltu lakum dinakum. Al yauma ini tidak sembarang hari. Ora dino Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tidak sembarang hari. Al yauma ing dalem dino iki. Artinya dino iki itu adalah hari di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan haji wada. Sedang melakukan haji wada di wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini tidak sembarang hari. Ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Di waktu Rasulullah pidato di depan para sahabat, Rasulullah mengatakan al-yauma, di hari ini aku telah menyempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini aku telah menyempurnakan agamamu semua. Di sini ini al-yauma ini tidak sembarang hari, tapi hari fi yaumil Arafah. Ini namanya diketahui dengan saat ini. Diketahui pada saat ini. Pada saat ini artinya al-yauma ing dalem dina iki, artinya hari di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pidato di depan para sahabat di waktu beliau wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selesai sudah membahas tentang al-ta'rif ahdiyah. Nomor 2 adalah al-ta'rif jinsiyah. Bedanya kalau ahdiyah itu menunjukkan makna satu, barangnya mung siji tok per individuan. Tapi kalau jinsiyah barangnya banyak. Sampean ngomong muni itu ma fil gori, barangnya siji tok, guwa siji tok, yaitu guwa sur. Sampean ngomong fi zujajah, zujajah ini juga kacanya cuma satu itu. Sampean ngomong al yauma ini juga gitu, tidak sembarang hari, tapi hari hanya satu itu. Kalau jinsiyah ini jenis. Kalau jenis itu maknanya banyak. Yang pertama adalah litarifil mahiyah. Litarifil mahiyah ini adalah mengetahui jati diri sesuatu, mengetahui keberadaan asli daripada zat. Litarifil mahiyah contohnya apa? Waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, gitu. Iya. Ini contohnya. Waja'alna, terus waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Waja'alna lan dadekake sapa ingsun minal ma'i saking banyu kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji hayyin kang urip. Allah berfirman, aku jadikan segala sesuatu dari air. Ini air ini ora air sembarangan, ora kok terus iki disok seret dadi menungso, itu enggak. Tapi makna daripada air di sini adalah air mani. Air mani. Sehingga al di sini ini tidak sembarang al. Al ini mampu memakrifatkan kata lafadz ma'un. Ma'un tadinya nakiroh, setelah dimasuki al tidak menjadi nakiroh lagi, maknanya tidak air lagi, tapi air khusus, yaitu sperma. Sedangkan sperma ini banyak. Spermane iki banyak. Makanya namanya jinsiyah. Kan? Jinsiyah itu maknanya luas banyak. Kalau ahdiyah itu maknanya cuma menunjukkan makna satu doang. Cuma di sini bisa memakrifatkan isim nakirah.
Nomor 2 adalah listighraqil afrad. Kita tengok contoh. Listighraqil afrad, contohnya bagaimana? Seperti contoh khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa didadekake sapa al insanu menungso dhaifan hale lemah. Ini adalah lafaz al-insan. Insanun maknanya menungso. Maknanya menungso. Setelah dimasuki al, ini artinya kullu insanin. Khuliqatin dadekake sapa kullu insanin. Kullu insanin. Semua manusia. Ini pada lafaz al-insanu ini, alnya ini adalah listighraqil afrad, artinya menghabiskan semua perindividuan. Jadi sekali ada sebuah perkataan yang mengatakan khuliqal insanu dha'ifa. Al-insanu ini, makna daripada al-insanu ini adalah listighraqil afrad. Alnya maknanya listighraqil afrad, artinya semua manusia lemah semua, tidak ada yang kuat. Siapa di antara kita yang paling kuat? Gak ada. Nanti kalau sudah kena penyakit ngantuk, lemah dia. Sak pandai-pandainya orang, kalau sudah kena penyakit gila, hilang ilmunya. Jangankan gila, tidur, punah, hilang sirna keilmuannya. Di mana di antara kita ini yang berjalan? Di saat kau lelah, maka hilang kekuatan Anda. Ini namanya listighraqil afrad, menghabiskan setiap perindividuan. Nomor 3 adalah listighraqi khasaisil afrad, menghabiskan kekhususan dari perindividuan. Contohnya bagaimana? Saya membuat contoh hadar rajulu ilman. Hada utawi iki iku ar-rajulu wong lanang ilman. Hada ar-rajulu ilman. Hada ar-rajulu utawi iki wong lanang ilman, apane ilmune. Iki lho wong lanang. Di sini tidak sembarang wong lanang, tapi wong lanang sing alim-alim. Jadi di sini ini al di sini ini mempunyai makna listighraqil khasaisil afrad, menghabiskan kekhususannya perindividuan. Artinya sekali orang ngomong gini, hadar rajulu ilman, di sini alnya ini adalah menunjukkan bahwasanya rajul wong lanang ini tidak sembarang wong lanang, tapi wong lanang sing alim-alim. Itu alnya itu namanya listighraqi khasaisil afrad. Ini cara untuk membedakan antara al mausul dan al ta'rif. Saya membuat contoh semisal Al-Hasanu utawi wong kang ganteng. Al-Hasanu utawi wong kang ganteng. Alimun iku wong kang alim. Coba Al-Hasanu alnya ini al apa coba? Al-Ta'rif apa al-Mausul? Al-Ta'rif apa al-Mausul? Al-Ta'rif. Kenapa al-Ta'rif? Sebab alnya ini masuk pada sifat musyabbahah, sedangkan sifat musyabbahah tidak termasuk sifat shorikah. Sifat shorikah itu hanya terletak pada dua saja, isim fa'il dan isim maf'ul. Paham? Saya buat contoh. Al-qadi utawi hakim. Al-qadi utawi hakim iku adilun wong kang adil. Iku adilun wong kang adil. Coba al-qadi ini termasuk sifat shorihah enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena al-qadi ini adalah nama, isim, nama yang diperuntukkan kepada seseorang yang mempunyai profesi hakim. Al-qadi utawi hakim bukan sifat. Beda sekali dengan saya membuat contoh ad-dharibu wong kang mukul. Sehingga beda. Ini alnya ini bukan alnya ini bukan al-mausul, tapi al ini adalah al-ta'rif. Al-ta'rif.
Jadi nanti kalau ketemu sama al, kok nempel pada isim fa'il dan isim maf'ul, kok sorihah, maka namanya alnya mausul. Tapi kalau apa itu isim fa'il dan isim maf'ulnya tidak sorihah, tidak menjadi sifat, ya, tidak menjadi sifat yang jelas, maka tidak bisa dinamakan itu. Paham? Dah, catat.